Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perkembangan masa prenatal. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama dengan saya, Marsha Devi Lestari dengan NIM 011. Perkenalkan, nama saya Neza Fakwada Zakia dengan NIM 018. Nama saya Fitria Rahayu, NIM 25. Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah proses perubahan pada manusia yang terjadi secara bertahap, sejak awal kehidupan sampai akhir hayat. Perubahan ini meliputi fisik, cara berpikir, emosi, sosial, dan perilaku. Perkembangan ini membuat seseorang menjadi lebih matang dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Perkembangan dipengaruhi oleh faktor genetik dari orang tua dan juga pengalaman hidup, serta lingkungan sekitar. Masa prenatal adalah masa perkembangan manusia sebelum lahir, dimulai sejak terjadinya pembuahan sampai bayi dilahirkan. Masa ini berlangsung sekitar 9 atau 40 minggu. Walaupun singkat, masa prenatal ini sangat penting karena pada masa ini organ tubuh janin berkembang dengan sangat cepat seperti otak, jantung, tangan, kaki, dan sistem syaraf. Kondisi kesehatan dan pola hidup ibu selama kehamilan itu sangat mempengaruhi perkembangan janin. Selanjutnya ada genetik. Genetik adalah pewarisan sifat dari orang tua kepada anak. Sifat yang diwariskan bisa berupa warna kulit, bentuk rambut, tinggi badan, hingga kesehatan tertentu. Informasi genetik tersimpan dalam kromosom yang ada di dalam sel tubuh manusia. Manusia memiliki 23 pasang kromosom atau 46 kromosom. Di dalam kromosom terdapat DNA dan gen yang berfungsi mengatur pertumbuhan serta perkembangan tubuh janin selama masa prenatal. Selanjutnya ada jenis kelamin. Jenis kelamin bayi ditentukan oleh kromosom seks. Perempuan memiliki kromosom XX, sedangkan laki-laki memiliki kromosom XY. Sel telur ibu selalu membawa kromosom X, sedangkan sperma ayah dapat membawa kromosom X atau Y. Jika kromosom X dari ibu bertemu dengan kromosom X dari ayah, maka jenis kelamin akan menjadi perempuan atau XX. Jika kromosom X dari ibu bertemu dengan kromosom Y dari ayah, maka bayi berjenis kelamin laki-laki atau XY. Selanjutnya yaitu karakteristik fisik. Pada minggu pertama sebenarnya belum ada janin karena kehamilan dihitung dari hari pertama haid terakhir atau HPHT. Tubuh ibu itu masih berada di dalam masa menstruasi dan mulai mempersiapkan kemungkinan kehamilan. Hormon dalam tubuh ibu itu mulai bekerja untuk mematangkan sel telur baru dan menebalkan dinding rahim agar siap menjadi tempat tumbuh janin. Selanjutnya yaitu minggu kedua. Pada minggu kedua terjadi ovulasi, yaitu pelepasan sel telur matang dari indung telur menuju saluran tuba falopi. Sel telur hanya bertahan sekitar 1 hari. Jika dalam waktu itu sperma berhasil masuk, bertemu dengan sel telur, maka proses pembuahan dapat terjadi. Selanjutnya yaitu minggu ketiga. Pada minggu ketiga terjadi pembuahan. Sperma berhasil membuahi sel telur dan membentuk zigot. Zigot membawa gabungan DNA ayah dan ibu yang menentukan sifat fisik bayi, seperti jenis kelamin, warna mata, dan bentuk rambut. Zigot kemudian membelah diri menjadi banyak sel sambil bergerak menuju rahim. Ukurannya kurang lebih 0,1 mm. Pada minggu keempat, zigot itu berubah menjadi blastokis atau sudah menempel pada dinding rahim dalam proses implementasi. Selain itu, mulai terbentuk kantong ketuban, plasenta, dan tali pusat. Plasenta akan menjadi penghubung nutrisi dan oksigen dari ibu ke janin. Pada tahap ini juga mulai terbentuk dasar otak, jantung, dan sumsum tulang belakang. Pada masa ini itu ukuran itu kurang lebih 2 mm atau sebesar biji beras. Selanjutnya pada minggu kelima, itu embrio berkembang sangat cepat. Tabung syaraf mulai menutup dan nantinya berkembang menjadi otak dan tulang belakang.
Jantung itu juga mulai berdetak secara sederhana untuk memompa darah. Organ awal seperti paru-paru, hati, pankreas, dan saluran pencernaan mulai terbentuk. Ukurannya itu kurang lebih 3 mm. Pada minggu ke-6, detak jantung embrio itu sudah terlihat melalui USG dan berdetak sekitar 100 sampai 160 kali per menit. Mulai muncul tonjolan kecil yang akan menjadi tangan dan kaki. Bentuk mata, telinga, dan lubang hidung itu mulai terlihat, walaupun masih sangat sederhana. Ukurannya itu kurang lebih 5 mm. Pada minggu ke-7, otak itu berkembang sangat cepat dan menghasilkan banyak sel saraf baru. Wajah mulai terbentuk lebih jelas, termasuk mulut, lidah, dan rongga mata. Sistem peredaran darah mulai bekerja lebih baik untuk mengalirkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Ukurannya itu kurang lebih 10 mm. Minggu ke-8, hampir semua organ utama sudah mulai terbentuk dasar. Jari, tangan, dan kaki mulai terlihat dan terpisah satu sama lain. Kelopak mata terbentuk dan menutup mata. Janin juga mulai bergerak kecil walaupun belum terasa oleh ibu. Ukurannya kurang lebih 2 cm. Mulai minggu ke-9 ini, embrio itu sudah disebut menjadi janin karena bentuknya semakin menyerupai manusia. Ekor embrio sudah hilang, sendi siku dan lutut mulai terbentuk, dan gerakan tubuh itu lebih aktif. Ukurannya itu kurang lebih 2,3 meter dan beratnya kurang lebih 1 gram. Pada minggu ke-10, kepala janin itu masih terlihat lebih besar daripada tubuhnya karena perkembangan otak itu berlangsung secara cepat. Akar gigi mulai tumbuh di dalam gusi. Jari tangan dan kaki itu semakin panjang dan sempurna. Ukurannya itu kurang lebih 3,1 cm dan beratnya itu sekitar 4 gram. Pada minggu ke-11, tulang mulai mengeras menggantikan tulang rawan. Janin mulai dapat menelan cairan ketuban dan membuang urin. Otot leher berkembang sehingga kepala dapat bergerak lebih aktif. Ukurannya itu sekitar 4,1 cm dan beratnya kurang lebih 7 gram. Pada minggu ke-12, pada akhir trimester pertama, seluruh organ tubuh utama sudah terbentuk lengkap walaupun belum matang sempurna. Wajah janin semakin mirip bayi manusia, kuku mulai tumbuh dan janin sudah dapat membuka serta menutup tangan. Ukurannya sekitar kurang lebih 5,4 cm, beratnya sekitar 14 gram. Pada minggu ke-13 ini, sudah memasuki trimester kedua, kulit janin masih sangat tipis dan transparan, sehingga pembuluh darah terlihat jelas. Sidik jari mulai terbentuk dan akan menjadi identitas unik seumur hidup. Ukurannya kurang lebih 7,4 cm dan beratnya kurang lebih 23 gram. Mulai minggu ke-14, leher itu berkembang lebih jelas sehingga kepala dapat ditegakkan. Rambut halus bernama lanungo mulai tumbuh di seluruh tubuh untuk membantu menjaga suhu tubuh. Ukurannya itu sekitar 8,7 cm, beratnya sekitar 43 gram. Minggu ke-15, rambut, kepala, alis, dan bulu mata mulai tumbuh. Pendengaran mulai berkembang sehingga janin dapat mendengar suara dari ibu seperti detak jantung, aliran darah. Ukurannya sekitar 10,1 cm, beratnya sekitar 70 gram. Pada minggu ke-16, tangan dan kaki sudah terlihat proporsional. Sistem peredaran darah dan saluran kemih mulai bekerja sepenuhnya. Janin juga mulai bereaksi terhadap cahaya terang dari luar. Ukurannya itu sekitar 11,6 cm dan beratnya sekitar 100 gram. Pada minggu ke-17, lemak itu mulai terbentuk di bawah kulit untuk membantu jaga suhu tubuh setelah lahiran.
jantung bekerja semakin kuat dan mampu memompa darah dalam jumlah besar. Ukurannya sekitar 13 cm, beratnya sekitar 140 gram. Pada minggu ke-18, pendengaran janin itu semakin matang sehingga mulai dapat mendengar suara ibu, musik, dan suara dari luar rahim. Sistem pencernaan mulai berlatih dengan menelan cairan ketuban. Ukurannya sekitar 14,2 cm dan beratnya sekitar 190 gram. Pada minggu ke-19, tubuh janin itu dilapisi dengan vernika sessua, yaitu lapisan putih berminyak yang melindungi kulit dari cairan ketuban. Gerakan menendang dan berputar mulai terasa lebih jelas dan dirasa oleh ibu. Ukurannya sekitar 15,3 cm, beratnya sekitar 24 gram. Minggu ke-20, pada minggu ini itu disebut titik tengah kehamilan. Semua bagian tubuh janin itu sudah terbentuk lengkap. Lanungo menutupi tubuh dan janin mulai membentuk pola tidur atau memiliki pola tidur serta bangun. Ukurannya sekitar kurang lebih 25 cm, beratnya sekitar 300 gram. Pada minggu ke-21, lemak tubuh itu terus bertambah sehingga kulit mulai terlihat lebih tebal dan tidak transparan lagi. Janin itu sering berganti posisi dan memiliki siklus tidur yang lebih teratur. Ukurannya itu sekitar 26 cm dan beratnya sekitar 360 gram. Pada minggu ke-22, wajah janin itu sudah semakin mirip seperti bayi saat lahir. Bibir, alis, dan kelopak mata itu sudah terbentuk sempurna. Paru-paru terus berkembang walaupun belum siap digunakan di luar rahim. Ukurannya itu sekitar kurang lebih 27,8, beratnya itu sekitar 470 gram. Pada minggu ke-23 itu, sumsum tulang belakang mulai memproduksi sel darah merah. Tubuh janin semakin berisi walaupun kulit itu masih tampak keriput karena lemak belum terlalu banyak. Ukurannya sekitar kurang lebih 28,9 cm, beratnya sekitar 580 gram. Pada minggu ke-24, otak itu berkembang sangat cepat dengan pembentukan jutaan sel syaraf baru. Indera pengecap mulai bekerja sehingga janin itu dapat merasakan rasa pada cairan ketuban. Ukurannya sekitar kurang lebih 30 cm, beratnya sekitar 700 gram. Pada minggu ke-25, tulang itu semakin keras tetapi masih lentur. Otot berkembang semakin kuat sehingga tendangan janin itu terasa lebih jelas oleh ibu. Ukurannya sekitar kurang lebih 34 cm dan beratnya sekitar 850 gram. Pada minggu ke-26, kelopak mata itu mulai dapat dibuka dan ditutup. Mata mulai dapat bergerak dan membedakan terang serta gelap. Paru-paru itu mulai membentuk kantung udara kecil. Ukurannya sekitar 35 cm dan beratnya sekitar 1 kg. Pada minggu ke-28 ini sudah memasuki trimester ketiga. Janin itu semakin besar sehingga ruang geraknya itu sudah semakin sempit. Paru-paru dan sistem pernafasan terus berkembang. Janin sudah bisa berkedip dan membuat ekspresi wajah. Ukurannya sekitar 37,6 dan beratnya sekitar 1,3 kg. Pada minggu ke-29, lemak tubuh itu terus bertambah sehingga kulit itu terlihat lebih halus. Tulang kepala itu masih lunak, itu supaya mempermudah proses persalinan nanti. Ukurannya sekitar 38,6 cm dan beratnya sekitar 1,5 kg. Minggu ke-30, lanungo itu mulai rontok perlahan. Otak berkembang semakin besar dan mulai membantu mengatur suhu tubuh. Ukurannya sekitar 39 cm dan beratnya sekitar 1,7 kg. Pada minggu ke-31, gerakan janin itu terasa semakin kuat, walaupun ruang geraknya itu terbatas.
hati dan ginjal itu mulai bekerja lebih optimal. Ukurannya sekitar 41,1 cm, beratnya sekitar 1,9 kg. Pada minggu ke-32, rambut kepala semakin tebal dan kuku tangan mencapai ujung jari. Sistem syaraf berkembang semakin matang. Ukurannya sekitar 42,4 cm. Beratnya sekitar 2,1 kg. Pada minggu ke-33, posisi janin itu umumnya mulai menetap dengan kepala berada di daerah bawah sehingga bisa mempersiapkan lahiran. Ukurannya sekitar kurang lebih 43,7 cm, beratnya sekitar 2,3 kg. Minggu ke-34 itu paru-paru hampir matang, sempurna, dan tubuh itu mulai menyimpan banyak lemak sebagai cadangan energi setelah lahir. Ukurannya itu sekitar kurang lebih 45 cm dan beratnya sekitar 2,5 kg. Pada minggu ke-35 itu hampir seluruh organ tubuh itu sudah matang sempurna. Lemak mulai numpuk di bagian pipi dan bahu sehingga tubuh itu terlihat lebih bulat. Ukurannya kurang lebih 46 cm dan beratnya sekitar 2,7 kg. Pada minggu ke-36 ini, kepala janin mulai masuk ke panggul ibu sebagai persiapan persalinan. Tekanan pada kandung kemih itu membuat ibu lebih sering buang air kecil. Pada minggu ini itu ukurannya sekitar 47 cm dan beratnya sekitar 2,9 kg. Pada minggu ke-37 ini janin itu sudah dianggap cukup bulan dan siap untuk dilahirkan kapan saja. Semua organ tubuh telah siap dan bekerja di luar rahim. Ukurannya kurang lebih 48,6 cm dan beratnya sekitar 3 kg. Pada minggu ke-38 ini, lapisan vernix mulai berkurang dan kuku tangan serta kaki tumbuh sempurna. Posisi janin itu semakin stabil di panggul. Ukurannya sekitar 49 cm dan beratnya sekitar 31-32 kg. Pada minggu ke-39 ini, lemak tubuh semakin tebal untuk membantu menjaga suhu tubuh bayi setelah lahir. Plasenta masih bekerja maksimal memberi nutrisi dan oksigen pada janin. Ukurannya sekitar kurang lebih 50 cm dan beratnya sekitar 32-33 kg. Minggu ke-40 ini pada minggu terakhir kehamilan, seluruh organ janin itu sudah matang dan sangat sempurna. Janin siap lahir dan tubuh ibu itu mulai menerima sinyal hormon untuk memulai kontraksi persalinan. Ukurannya sekitar kurang lebih 51 cm dan beratnya sekitar 3,3 sampai 3,5 kg. Nah, selanjutnya ada karakteristik kognitif. Dimulai dari minggu ketiga. Nah, minggu ketiga ini mulai terbentuk lempeng saraf yang akan menjadi dasar pembentukan otak dan sumsum tulang belakang. Struktur otak yang sangat sederhana berupa sel saraf dasar, sehingga janin belum dapat memberikan respon terhadap rangsangan. Nah, selanjutnya ada minggu keempat. Pada tahap ini, tabung saraf terbentuk sebagai dasar otak dan sumsum tulang belakang. Terus sel saraf itu berkembang secara cepat melalui pembelahan sel. Otak juga udah mulai kebagi dari otak bagian depan, tengah, sama belakang. Jalur saraf juga udah mulai kebentuk, tapi belum ada respon sadar. Di minggu keempat ini, berat otak udah sekitar 0,005 sampai 0,01. Lanjut, minggu kelima. Jaringan dan serabut saraf mulai kebentuk dan lebih rapat. Dasar otak juga udah mulai kelihatan, termasuk awal hemisfer kanan dan kiri. Berat otak di minggu kelima sudah sekitar 0,02 sampai 0,03 gram. Di tahap ini juga udah mulai muncul gerakan dari sel saraf. Lanjut, minggu ke-6, jaringan saraf juga udah mulai mampu mengantarkan sinyal listrik. Neuron juga udah dapat menerima dan mengirim sinyal ke tubuh. Habis itu juga udah mulai mengatur fungsi dasar seperti detak jantung dan aliran darah. Sinapsis antar sel saraf juga udah mulai kebentuk.
otak depan, otak belakang, otak tengah, dan batang otak berkembang secara cepat. Berat otak sekitar 0,04 sampai 0,06 gram. Selanjutnya ada minggu ke-7. Jumlah sel saraf itu udah berkembang sangat cepat. Sel saraf berpindah ke posisi yang tepat di otak. Berat otak di minggu ke-7 udah sedikit lebih besar daripada minggu sebelumnya, yaitu 0,06 sampai 0,08 gram. Gerakan refleks di minggu ini udah mulai muncul, tapi masih sederhana. Sistem saraf juga udah mulai menunjukkan koordinasi awal antara otak dan tubuh. Nah, selanjutnya minggu ke-8. Di minggu 8 ini, sinaps antar neuron juga udah mulai kebentuk, sehingga sel saraf dapat berkomunikasi. Sistem saraf pusat berkembang dan mulai mengatur gerakan dasar tubuh. Struktur dasar otak juga udah mulai kebentuk, tapi belum berfungsi maksimal. Pada tahap ini, berat otak mulai sekitar 0,08 sampai 0,10 gram. Bagian-bagian otak juga udah kelihatan jelas dan punya fungsi masing-masing. Otak juga sudah mulai berfungsi sebagai pengatur gerak dan rasa berkembang semakin matang. Jaringan saraf di minggu ini juga udah ngejangkau seluruh tubuh dan organ saraf indera juga udah mulai berfungsi. Sistem saraf juga udah mulai respon terhadap rangsangan. Berat otak di minggu ini sekitar 0,12 sampai 0,15 gram. Lanjut minggu ke-10. Bentuk dan susunan bagian utama otak makin jelas serta mulai punya fungsi khusus. Sistem saraf semakin lengkap dan matang. Jalur saraf antar otak dan tubuh udah mulai kesusun baik. Janin juga udah dapat merasakan dan merespon kondisi di dalam rahim. Berat otak di minggu ke-10 ini sekitar 0,30 sampai 0,40 gram dan berkembang sangat pesat. Selanjutnya di minggu ke-11, bentuk otak itu udah makin lengkap dan lapisan luar otak juga lebih jelas. Jaringan serta hubungan antar sel saraf semakin padat dan luas. Aktivitas otak meningkat sehingga gerakan mulai teratur dan responsif. Berat otak di minggu ke-11 ini sekitar 0,70 sampai 0,80 gram. Minggu ke-12 ini, susunan dan bagian otak juga udah lebih lengkap dan terorganisir lebih baik. Sistem saraf pusat semakin matang dan jalur saraf yang kuat dan rapi. Otak juga udah mulai mengatur gerakan tubuh secara lebih stabil dan teratur. Berat otak di minggu ke-12 ini lebih besar daripada sebelumnya, yaitu 1,2 sampai 1,5 gram. Lanjut minggu ke-13. Bagian luar otak berkembang makin tebal dan rumit. Area otak juga udah berkembang pesat. Berat otak juga udah lebih besar daripada minggu sebelumnya, yaitu sekitar 1,8 sampai 2,2 gram. Hubungan antar sel saraf semakin meningkat dan cepat. Jaringan sel saraf makin padat dan menyebar ke seluruh tubuh. Janin juga udah mulai merespon sentuhan ringan. Selanjutnya ada minggu ke-14. Bagian otak untuk indera juga udah matang dan berfungsi baik. Jalur penghubung antar bagian otak juga udah mulai kuat dan rapi. Saraf indera peraba juga udah mulai bekerja dengan baik. Pengiriman pesan antara otak dan tubuh udah makin cepat dan tepat. Janin lebih bekas dan sensitif. Di minggu ke-14 ini, berat otak sekitar 2,5 sampai 3,3 gram. Selanjutnya, minggu ke-15. Susunan otak itu udah mulai rapi, terutama bagian pengatur gerak dan kondisi tubuh. Hubungan saraf dan otot semakin baik dan teratur. Gerakan tubuh juga udah mulai memiliki pola yang lebih terarah. Aktivitas sistem saraf sudah stabil dan lancar. Otak di minggu ke-15 ini udah sekitar 3,5 sampai 4 gram.
Selanjutnya ada minggu ke-16, bentuk dan lapisan otak itu makin lengkap serta fungsinya juga udah kelihatan jelas banget. Jaringan saraf berkembang sangat cepat dan menjangkau seluruh tubuh. Otak dan saraf bekerja semakin serasi dalam mengatur tubuh. Respon terhadap sentuhan atau rangsangan juga udah makin jelas. Berat otak di minggu ke-16 ini sekitar 4,5 sampai 5 gram. Nah, selanjutnya ada minggu ke-17. Nah, minggu ke-17 ini bagian luar otak berkembang sangat cepat dari aspek berpikir, sama ingatan, dan emosi. Lapisan otak juga udah mulai rumit dan kompleks. Hubungan antar bagian otak juga makin banyak jalurnya. Komunikasi antar sel saraf semakin cepat lancar, kayak informasi gitu. Habis itu berat otak di minggu ke-17 ini sekitar 6 gram sampai 7 gram, udah lebih besar daripada minggu yang sebelumnya. Lanjut minggu ke-18. Nah, di minggu ke-18 ini pendengaran di otak juga udah kelihatan jelas banget dan terhubung di bagian otak yang lain. Jalur saraf dari telinga ke otak juga udah mulai teratur. Indera pendengaran juga udah mulai berfungsi secara dasar, mampu merespon dari getaran suara. Berat otak di minggu ini sekitar 8 sampai 9 gram. Selanjutnya ada minggu ke-19. Bagian otak penginderaan juga udah makin berkembang. Sistem saraf juga udah cukup mengolah rangsangan, rasa, dan suara. Berat otak di minggu ke-19 ini sekitar 10 sampai 12 gram. Jauh lebih besar daripada yang minggu yang sebelumnya. Lanjut, minggu ke-19, bagian otak penginderaan makin berkembang dan aktif. Sistem saraf makin mampu mengolah rangsangan dari rasa dan suara. Janin juga udah mulai bereaksi terhadap suara seperti detak jantung, terus aliran darah ibu. Berat otak di minggu ke-19 ini sekitar 10 sampai 12 gram. Ke-20, hubungan antar bagian otak semakin kuat dan mengenali pola suara. Jalur pendengaran makin matang dan terorganisir lebih baik. Respon terhadap suara juga lebih stabil dan teratur. Kerja indera dan otak semakin serasi. Nah, berat otak di minggu ke-20 ini sekitar 14 sampai 16 gram. Nah, selanjutnya ada minggu ke-21. Janin itu udah mulai respon suara dari luar rahim, kayak suara ibu, melalui gerakan atau perubahan detak jantung. Aktivitas otak juga udah mulai teratur. Jalur saraf pendengaran itu udah makin matang. Berat otak di minggu 21 ini sekitar 18 sampai 20 gram. Lanjut ke minggu 22. Aktivitas gelombang otak makin terkoordinasi, menandakan sistem saraf itu makin stabil. Janin juga udah mulai membedakan respon terhadap suara keras sama lembut. Koneksi antar sel saraf terus bertambah, membuat komunikasi otak semakin kompleks. Berat otak di minggu 22 itu sekitar 22 sampai 25 gram. Berat otak di minggu 23 itu sekitar 28 sampai 32 gram. Itu udah lebih besar daripada minggu sebelumnya. Pola tidur bangun juga udah mulai kebentuk sehingga aktivitas otak itu mulai teratur. Saat aktif, otak janin lebih responsif terhadap rangsangan. Perkembangan ini juga udah jadi dasar biologi setelah tidur. Nah, di minggu 23 ini, berat otak jauh lebih berat daripada minggu sebelumnya, yaitu sekitar 28 sampai 32 gram. Di minggu ini, janin juga udah berkembang cepat dan mulai terbentuk ritme aktivitas. Pola tidur bangun juga udah muncul, otak lebih responsif saat aktif, dan ini menjadi dasar ritme biologi setelah lahir. Lanjut, minggu ke-24.
Janin di minggu ke-24 itu udah bisa ngerespon cahaya dan suara. Sementara jalur saraf penglihatan, pendengaran, dan sentuhan itu makin berkembang. Berat otak di minggu 24 ini sekitar 35-40 gram dengan jaringan saraf yang makin padat dan koneksi neuron yang makin kompleks. Lanjut minggu ke-25, gelombang otak di minggu ini udah lebih teratur kayak bayi prematur. Berat otak sekitar 45-50 gram. Otak juga udah mulai memproses rangsangan dan sistem saraf semakin siap untuk kehidupan setelah lahir. Minggu ke-26, janin itu udah mulai menunjukkan habituasi, yaitu terbiasa pada suara berulang sebagai bentuk belajar sederhana. Berat otak di minggu ini sekitar 55-60 gram. Komunikasi antar bagian otak juga udah makin efisien. Lanjut minggu ke-27, integrasi indera kayak pendengaran, sentuhan, gerakan itu makin baik. Berat otak di minggu ini sekitar 70-75 gram dengan koneksi saraf yang makin rapat dan kompleks. Respon terhadap suara juga udah makin konsisten. Nah, lanjut minggu ke-28, otak itu juga udah makin besar daripada minggu yang sebelumnya, yaitu sekitar 85-90 gram. Struktur otak juga udah makin kompleks, koordinasi otak dan tubuh udah mulai stabil, serta pola aktivitasnya menyerupai bayi prematur yang udah siap lahir, sekitar 100-110 gram, dengan koneksi antar bagian otak yang makin kuat dan efisien. Fungsi otak juga udah kelihatan jelas, sehingga respon dan pengolahan informasi lebih cepat, termasuk mengenali suara ibu yang lebih baik. Lanjut minggu ke-30. Berat otak di minggu ke-30 ini sudah sangat berat, sekitar 120-130. Dengan perkembangan indera yang makin matang, integrasi sensorik juga udah makin baik. Pola tidur bangun juga udah lebih teratur dan otak itu siap untuk memproses belajar setelah lahir. Di minggu 31, berat otak itu sudah sekitar 140-150 dengan korteks cerebral yang tumbuh cepat dan mulai berlipat-lipat. Lipatan ini menunjukkan peningkatan kapasitas pemrosesan informasi. Jaringan saraf juga udah makin rapi. Dan aktivitas otak lebih stabil sehingga fungsi otak semakin terorganisir dan berkembang. Berat otak di minggu 32 itu sekitar 170-180 dengan jaringan saraf yang makin padat dan kompleks. Area memori sederhana berkembang dan janin merespon lebih kuat terhadap suara yang ia dengar. Berat otak di minggu ke-33 itu sekitar 200-220 dengan lipatan otak yang makin banyak dan dalam sehingga mencapai 70-75% dari pola dewasa. Jaringan saraf juga udah makin rapat sehingga komunikasi antar bagian otak sangat cepat. Respon terhadap rangsangan juga jadi lebih konsisten dan stabil. Berat otak di minggu 34 itu sekitar 250-280 dengan pertumbuhan jaringan saraf yang makin pesat. Koneksi antar sel saraf juga udah mulai rapi dan kompleks sehingga pemrosesan rangsangan menjadi lebih cepat dan matang. Berat otak di minggu 35 ini sekitar 300-320, hampir mencapai kondisi matang. Hubungan antar bagian otak juga sangat berkembang, sehingga siap menjalankan fungsi setelah lahir. Janin makin konsisten mengenali suara ibu, dan kemampuan belajar melalui pengulangan semakin jelas. Selanjutnya, minggu ke-36. Berat otak itu sudah sekitar 350-380 dengan lipatan otak yang makin banyak, dalam, dan sempurna. Luas permukaan otak meningkat untuk mendukung fungsi yang lebih kompleks. Jalur saraf tersusun rapi dan hampir sepenuhnya matang. Sehingga respon terhadap rangsangan menjadi lebih cepat, konsisten, dan teratur. Berat otak di minggu ke-37 yaitu udah sekitar 400-430 dengan struktur yang udah menyerupai otak bayi baru lahir. Koneksi saraf sangat padat dan efisien sehingga sinyal itu
berjalan cepat. Janin juga udah mampu mengenali suara, getaran, dan kebiasaan, serta siap beradaptasi dengan lingkungan luar rahim. Berat otak di minggu 38 itu udah sekitar 450 sampai 500 gram, dengan lipatan otak yang makin maksimal dan sistem saraf juga udah matang dan mampu mengatur fungsi tubuh secara stabil. Janin pun siap lahir dengan kemampuan dasar yang bernapas, menyusu, dan merespon rangsangan setelah lahir. Berat otak di minggu 39 ini sekitar 520 sampai 560. Selubung saraf juga udah mulai kebentuk sempurna sehingga sinyal berjalan lebih cepat dan tepat. Semua fungsi itu udah terkoordinasi dengan baik dan janin sudah mampu mengenali suara, sentuhan, serta kondisi ibu dan siap beradaptasi setelah lahir. Terakhir ada di minggu ke-40 atau bulan ke-9. Berat otak sekitar 600 sampai 650 dengan struktur dan lipatan otak juga udah mulai kebentuk sempurna. Sistem saraf udah matang dan siap mendukung kehidupan di luar rahim. Pondasi kognitif juga udah terbentuk sehingga bayi udah siap belajar, berpikir, dan beradaptasi setelah lahir. Nah, selanjutnya perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa di masa prenatal ini adalah proses awal perkembangan kemampuan berbahasa yang terjadi saat janin masih di dalam kandungan. Nah, pada tahap ini janin itu belum bisa bicara, tapi udah mulai membentuk dasar kemampuan bahasa melalui perkembangan sistem pendengaran dari otak. Janin juga udah mulai mendengar suara dari luar rahim. Contohnya kayak suara ibu. Sudah bisa mengenali pola suara serta respon dengan gerakan atau perubahan detak jantung. Nah, perkembangan bahasa di masa prenatal itu ada dua. Yang pertama, kemampuan mendengar. Kemampuan mendengar ini udah ada di minggu ke-18. Telinga sudah mulai merespon suara. Janin juga udah bisa mendengar dari suara luar rahim, termasuk suara ibu. Pada trimester ketiga dapat bereaksi terhadap suara serta mengenali pola suara tertentu. Terus yang kedua ada persiapan produksi bahasa. Otot mulut dan lidah juga mulai berkembang melalui aktivitas menghisap dan menelan cairan ketuban. Refleks menghisap juga melatih kontrol motorik yang menjadi dasar kemampuan berbicara. Selanjutnya ada karakteristik sosial emosi. Nah, pada minggu ke-11 itu, janin mulai bergerak-gerak dan otaknya itu tumbuh dengan cepat. Ibu mulai sayang dan merasa dekat dengan janin. Pada minggu ke-12 itu janin bisa gerak tangan kaki sendiri, mulai peka terhadap rangsangan, serta ibu itu merasa lebih tenang dan senang. Nah, pada minggu ke-13 itu gerakan janin makin teratur, mulai terbiasa dengan gerakan, serta ibu dan keluarganya itu makin dekat dengan janin. Pada minggu ke-14 itu janin mulai bisa meringis dan merasakan getaran di dalam rahim. Ibu makin yakin dan siap jadi orang tua. Ke-16, janin makin aktif bergerak dan mulai merasakan cahaya. Jadi ibu itu juga makin sering ngobrol dan menyayangi janin. Pada minggu ke-16, janin sudah mulai bisa mendengar suara samar. Ibu mulai merasakan gerakan janin dan makin dekat secara batin. Pada minggu ke-17, janin itu sudah mulai hafal suara ibu dan mulai punya jam tidur sendiri. Ibu juga makin senang karena tahu janin itu tumbuh sehat. Pada minggu ke-18, itu janin itu peka terhadap suara keras dan bisa bereaksi. Orang tua juga sering mengajak berbicara dan menyentuh perut. Selanjutnya, pada minggu ke-19, gerakan janin itu makin terasa kuat. Suasana hati ibu juga berpengaruh kepada janin. Pada minggu ke-20, itu janin makin hafal dengan suara ibunya dan gerakannya juga makin teratur. Nah, jadi ibu itu merasa senang karena janin tersebut itu
Pada minggu ke-20, janin itu makin hafal pada suara ibunya dan gerakannya juga makin teratur. Ibu juga makin dekat karena setiap hari ibu itu merasakan gerakan janin tersebut atau tendangannya. Nah, pada minggu ke-21 itu janin sudah bisa bereaksi ke perut ibu dan punya jadwal aktif dan tidur yang jelas. Pada minggu ke-23, janin itu makin peka mendengar suara, bahkan detak jantungnya itu bisa berubah kalau mendengar suara keras atau suara yang sudah dikenal. Selanjutnya, pada minggu ke-24 yaitu janin punya pola tidur yang makin teratur, tertanggap terhadap cahaya, dan suaranya itu makin kuat. Nah, hubungan batin ibu dan janinnya itu juga semakin erat. Pada minggu ke-25, janin itu bisa bereaksi kalau mendengarkan musik. Jadi gerakannya itu juga makin kuat. Ibu mulai bisa membayangkan kehidupannya bayinya nanti. Pada minggu ke-26, mata janin itu sudah bisa terbuka, tanggap terhadap cahaya, suasana hati ibunya itu juga mempengaruhi janin. Ikatan batin keduanya itu semakin kuat. Pada minggu ke-27, janin itu sudah bisa mengenali suara yang sering didengar, merasa tenang, dan dengar suara ibu atau mendengarkan musik dengan nada yang lembut. Nah, orang tua itu mulai bersiap mental dan bisa menyambut kelahirannya. Selanjutnya ada minggu ke-28. Nah, janin itu sudah bisa mengingat suara yang sering dia dengar. Nah, tanggap terhadap sentuhan dan suaranya itu makin jelas. Ibu makin menjaga diri dan perasaannya. Pada minggu ke-29 itu janin itu makin aktif bergerak kalau dengar suara. Pola tidurnya itu juga makin teratur dan keluarga juga makin sering mengobrol dan menyayangi janin. Pada minggu ke-11 itu janin itu bisa menunjukkan perasaan nyaman. Pada minggu ke-31, janin itu bisa menunjukkan perasaan nyaman atau tidak. Gerakannya makin kuat meski ruang geraknya itu sempit gitu. Ibu makin siap hati dan pikiran untuk melahirkan. Pada minggu ke-32, janin itu hafal suara keluarga, tanggap musik, dan suara lembutnya itu makin terlihat jelas. Hubungan batin ibu dan janin itu makin erat menjelang lahir. 23, janin itu punya jadwal aktif dan istirahat yang makin teratur. Perasaan ibu tegang atau senang bisa mempengaruhi janin. Ibu juga makin peka perasaannya karena semakin dekat waktu lahir. Pada minggu ke-34, janin itu cepat tanggap kalau disentuh. Karena cahaya atau dengar suara, pendengarannya itu sudah hampir sempurna. Nah, seluruh keluarga itu makin sayang dan berharap banyak pada janin tersebut. Pada minggu ke-35, janin itu makin peka pada lingkungan, gerakannya agak berkurang karena badannya itu makin besar dan tempatnya itu makin sempit. Nah, orang tua itu makin bersemangat sekaligus tegang menunggu kelahiran. Pada minggu ke-36, janin itu sudah hafal suara ayah, suara ibu, dan suara orang sekitarnya. Nah, tanggapan pada cahaya dan suara itu makin terlihat jelas. Ibu merasa campur aduk, misalnya kayak senang, cemas, dan tidak sabar menunggu kelahiran janinnya. Selanjutnya, pada minggu ke-37 itu janin itu sudah cukup matang dan untuk hidup di luar rahim. Nah, pola tidurnya juga makin teratur, ikatan batin ibu dan janinnya sudah sangat erat. Nah, jadi janin itu sudah siap gitu untuk lahir. Nah, pada minggu ke-38 itu janin tenang kalau dengar suara yang sudah dikenal. Nah, gerakannya itu makin aktif meskipun tepatnya itu semakin sempit. Orang tuanya itu sudah siap dan
hati dan pikiran untuk menyambut kelahirannya nanti. Pada minggu ke-39 itu janin sudah dalam posisi siap lahir. Makin peka terhadap suara dan sentuhan, ibunya juga kayak makin baper karena persalinannya itu juga makin dekat. Pada minggu ke-40, janin itu sudah siap lahir. Seluruh indera dan sarafnya sudah matang dan hubungan ibu dan bayinya sudah sangat kuat. Selanjutnya ada aspek sosioemosional. Nah, dari aspek embrionik itu, sistem bicara dan cara komunikasi janin itu mulai terbentuk. Contohnya itu bibirnya mulai bergerak dan mulai bereaksi terhadap suara. Yang kedua ada aspek fetal. Nah, suasana hati ibu itu berpengaruh pada tumbuh kembang janin. Dukungan dari keluarga dan lingkungan sangat penting agar ibu itu tidak stres. Nah, yang ketiga ada aspek stimulasi. Janin itu bisa merespon hal-hal dari luar perut. Nah, caranya itu bisa diputarkan musik, disentuh, atau dielus perut ibunya. Selanjutnya ada teori perkembangan. Pada teori perkembangan prenatal itu menekankan dua teori. Yang pertama ada teori ekologi, tokohnya Uri Bronfenbrenner. Yang kedua ada teori maturasi atau pematangan, tokohnya Arnold Gesell. Pada teori Uri Bronfenbrenner itu, perkembangan adalah hasil interaksi antara janin tersebut dengan lingkungannya. Jadi pada teori Uri Bronfenbrenner itu memandang janin sebagai bagian dari sistem lingkungannya. Yang pertama ada mikrosistem. Mikrosistem itu adalah lingkungan terdekat janin seperti nutrisi ibu, kesehatan ibu, stres gitu ya. Jadi apa yang dialami oleh ibu juga akan berdampak ke janinnya. Jadi seperti gizi ibu, jika gizi ibu tersebut tidak cukup baik juga akan menghambat perkembangan tersebut. Yang kedua ada mesosistem. Mesosistem itu hubungan antar bagian dari mikrosistem, yaitu hubungan antar orang terdekat. Jadi dukungan dari suami atau keluarga itu juga berpengaruh kepada perkembangan janin. Yang kedua ada teorinya Arnold Gesell. Nah, pada teori Arnold Gesell itu fokus utamanya itu mengemukakan
peran faktor biologis dan genetik dalam perkembangan manusia. Jadi, pada teori Uri Broven Bennett ini fokus pada faktor genetiknya. Jadi lingkungannya itu hanya sebagai pendukung saja. Nah, selanjutnya tugas perkembangan. Apa sih tugas perkembangan di masa prenatal? Tugas perkembangan masa prenatal adalah proses perkembangan dasar yang terjadi saat janin masih di dalam kandungan, yang menjadi pondasi bagi pertumbuhan setelah lahir. Di masa prenatal ini tugas utamanya bukan berupa keterampilan sosial atau perilaku, tapi lebih ke perkembangan biologis dan sistem tubuh. Nah, tahap paling awal dari pembuahan, yaitu saat sperma bertemu sel telur membentuk zigot, lalu zigot membelah cepat menjadi banyak sel, sehingga terbentuklah blatokista, lalu bergerak ke rahim dan menempel pada dinding rahim. Nah, selanjutnya ada tahap embrionik atau tahap organogenesis. Di tahap ini, itu paling kritis dalam perkembangan, yaitu pembentukan organ-organ tubuh. Pada tahap ini, terbentuk 3 lapisan utama: ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Pada minggu keempat, jantung juga udah mulai berdetak, dan minggu ke-5 hingga ke-8 mulai terbentuk tangan, kaki, serta wajah. Nah, di tahap fetal, ini organ-organ juga udah makin berkembang dan berfungsi dengan baik. Janin juga lebih aktif bergerak, merespon suara ibu atau musik yang didengarkan, serta mengalami peningkatan berat badan serta ukuran tubuh. Pada tahap ini, janin udah siap untuk dilahirkan. Selanjutnya ada permasalahan perkembangan. Permasalahan perkembangan itu adalah gangguan yang terjadi selama janin itu berkembang di dalam kandungan. Permasalahan perkembangan itu bisa mempengaruhi kondisi fisik, kognitif, serta sosio-emosi. Dari aspek fisik, yang pertama ada zat teratogen. Zat teratogen adalah zat-zat berbahaya yang biasanya terpaparnya di awal kehamilan pada saat organ-organ tubuh janin itu baru mulai terbentuk. Resikonya bisa menyebabkan cacat fisik atau kelainan bentuk tubuh. Selanjutnya ada aspek fisik pengaruh obat-obatan. Nah, ibu hamil itu tidak dianjurkan mengkonsumsi obat tanpa resep dokter. Resikonya itu bisa menyebabkan keguguran. Yang ketiga ada aspek fisik ketidakcocokan jenis darah. Ketidakcocokan antara jenis darah ayah dan darah ibu bisa mempengaruhi perkembangan. Misalnya, jenis darah ibu RH- dan darah bayinya itu RH+. Maka, tubuh ibu itu bisa menganggap janin itu sebagai benda asing, sehingga bisa memproduksi antibodi untuk menyerang janin tersebut, sehingga resikonya bisa menyebabkan keguguran. Yang kedua dari aspek kognitif itu biasanya dari bahaya lingkungan. Dari bahaya lingkungan itu, lingkungan sekitar itu bisa mempengaruhi perkembangan. Misalnya, paparan radiasi, populasi udara, atau limbah pabrik. Nah, biasanya itu permasalahannya itu bisa menghambat perkembangan janin secara keseluruhan. Yang ketiga ada sosio-emosi. Sosio-emosi itu dipengaruhi oleh stres ibu. Kondisi mental ibu itu harus selalu dijaga karena bisa mempengaruhi kondisi emosional janin ketika besok dilahirkan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perkembangan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan itu ada faktor ibu, faktor ayah, serta faktor lingkungan. Dari faktor ibu itu ada kondisi fisik. Nah, kondisi fisik dan kondisi psikis ibu itu harus selalu terjaga karena itu dapat mempengaruhi tumbuh kembang janin. Yang kedua ada gizi ibu. Gizi ibu itu bisa mempengaruhi perkembangan juga karena janin itu sepenuhnya bergantung pada ibunya. Jika makanan ibunya itu tidak teratur, misalnya makanannya tidak sehat atau gizinya belum cukup, maka janin tersebut itu tidak bisa tumbuh dengan baik. Nah, jika ibunya
mengonsumsi gizi yang cukup, dan makanan yang sehat, maka janin itu bisa cepat tumbuh kembang dengan baik. Yang ketiga ada usia kehamilan. Usia kehamilan itu jika di bawah 18 tahun itu biasanya resikonya itu bayi itu lahir prematur karena organ-organ semuanya itu masih belum matang. Jika usianya di 35 tahun ke atas itu bisa menyebabkan keguguran karena serta komplikasi saat hamil karena resikonya itu terjadinya kelainan kromosom pada janin. Selanjutnya ada dari faktor ayah. Nah, ayah memberikan pengaruh itu melalui dukungan, perasaan, dan emosional untuk ibu, serta interaksi langsung dengan janinnya. Selanjutnya faktor lingkungan. Nah, kondisi di sekitar itu bisa mempengaruhi perkembangan. Nah, misalnya hal-hal yang seperti polusi udara, makanan yang terkombinasi zat berbahaya itu dapat mengganggu pertumbuhan. Nah, maka ibu hamil itu disarankan membutuhkan lingkungan yang bersih, udara yang segar, dan tempat tinggal yang nyaman. Selanjutnya ada kematian janin dalam rahim. Kematian janin dalam lahir merupakan suatu kondisi di mana janin mati dalam rahim pada usia kehamilan 20 minggu. Faktor terjadi kemama umur ibu yang lebih dari 35 tahun. Kenapa? Karena fungsi reproduksi menurun sehingga resiko komplikasi kehamilannya itu meningkat. Terus yang kedua ada anemia, kekurangan sel darah merah yang menyebabkan kekurangan oksigen pada janin dan memicu komplikasi serius. Terus yang terakhir ada preeklamsia, tekanan darah tinggi pada ibu yang tidak terkontrol dapat mengganggu aliran darah dan nutrisi ke janin, sehingga meningkatkan resiko gangguan perkembangan hingga kematian janin. Selanjutnya adalah pemberian stimulasi pada masa prenatal. Nah, fungsi pemberian stimulasi pada masa prenatal ini untuk mendukung perkembangan janin sejak dalam kandungan agar lebih optimal, terutama pada sistem saraf, indera, dan emosi. Nah, pemberian stimulasi yang pertama adalah mendengarkan musik, terutama musik-musik klasik untuk merangsang pendengaran janin di usia sekitar 25 sampai 26 minggu. Terus, membacakan cerita atau mengajak bicara janin agar mengenal suara dan mendukung perkembangan bahasa serta ikatan emosional. Lalu menyentuh dan memijat ibu untuk memberi rasa tenang dan merangsang respon janin. Selanjutnya, memberikan rangsangan cahaya agar janin itu bereaksi terhadap perubahan cahaya. Selanjutnya, melakukan olahraga ringan untuk menjaga kesehatan dan mendukung perkembangan janin. Lalu mengonsumsi makanan bergizi terutama omega 3 untuk mendukung perkembangan otak janin. Selanjutnya, memberikan stimulasi suara dari ayah atau keluarga untuk memperkuat ikatan atau bonding dan stimulasi pendengaran janin. Nah, selanjutnya ada tes diagnosis prakelahiran. Tes diagnosis prakelahiran ini adalah pemeriksaan yang dilakukan pada masa kehamilan untuk mengetahui kondisi kesehatan janin sebelum lahir serta mendeteksi adanya kelainan atau gangguan sejak dini. Nah, tes diagnosis prakelahiran itu ada banyak. Yang pertama ada ultrasonografi atau biasa yang kita kenal itu USG. USG itu biasanya dikenal sejak sekitar minggu ke-7 kehamilan dan dapat diulang pada tahap berikutnya. Periksaan ini tuh digunakan untuk mendeteksi kelainan struktural pada janin, misalnya pada bagian otak atau organ lain, menentukan jumlah janin kembar atau enggak, terus memberikan perkiraan jenis kelamin, memantau perkembangan dan kondisi kehamilan secara umum. Selanjutnya ada MRI janin atau Magnetic Resonance Imaging, yaitu tes diagnosis prakelahiran yang menggunakan medan magnet dan gelombang radio untuk menghasilkan gambar detail organ dan struktur tubuh janin. Tes ini tuh digunakan biasanya mendiagnosis kelainan pertumbuhan janin, serta melihat organ secara lebih jelas dibanding USG, atau membantu mendeteksi masalah pada otak, tulang belakang, dan organ lainnya.
Nah, selanjutnya ada tes CVS atau chorionic villus sampling atau pengambilan sampel villus chorionic. CVS adalah tes prakelahiran untuk mendeteksi cacat genetik dan kelainan kromosom dengan pengambilan sampel kecil dari plasenta. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan pada usia kehamilan minggu ke-10 hingga ke-12 untuk mengetahui kondisi genetik sejak dini. Nah, amniocentesis adalah tes prakelahiran yang dilakukan dengan pengambilan sampel cairan amnion atau cairan ketuban menggunakan jarum atau syringe. Cairan ini kemudian diperiksa untuk mendeteksi kelainan kromosom atau gangguan metabolik pada janin. Tes ini biasanya dilakukan di usia kehamilan minggu ke-15 atau ke-18. Selanjutnya ada maternal blood screening atau tes screening darah ibu. Biasanya disebut triple test atau quadruple test. Tes ini dilakukan dengan mengambil sampel darah ibu untuk menilai kondisi kesehatan ibu, mendeteksi resiko kelainan pada janin, mengidentifikasi resiko cacat seperti spina bifida atau Down syndrome. Tes ini biasanya dilakukan sekitar minggu ke-16 atau ke-18. Selanjutnya ada tes NIPT atau NIPD. Tes ini tuh biasanya dilakukan dengan menganalisis DNA janin yang bebas sel dalam darah ibu, serta sel janin yang bersirkulasi dalam darah ibu. NIPT itu digunakan sebagai alternatif yang lebih aman dibandingkan prosedur invasif seperti amniocentesis dan CVS, karena hanya membutuhkan sampel darah ibu. Tes ini umumnya digunakan untuk mendeteksi resiko kelainan kromosom seperti Down syndrome. Selanjutnya kesimpulan dari PPT kelompok kami yaitu masa sebelum lahir adalah tahap penting di mana seluruh organ, sistem tubuh, dan kemampuan janin itu terbentuk dan berkembang. Tahapnya itu dibagi menjadi 3, ada tahap germinal, fetal, dan tahap embrionik, dan dipengaruhi oleh kondisi ibu, faktor ayah, serta lingkungan. Nah, oleh sebab itu, menjaga kesehatan gizi ibu serta kenyamanan ibu hamil itu sangat diperlukan agar janin itu tumbuh kembang dengan baik. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.